Bersyukur untuk hal-hal kecil, bagaimana Tuhan ikut ambil bagian menolong. Syukur bagaimana Tuhan memberimu jalan keluar ketika engkau tidak punya jalan keluar. Bersyukur untuk orang tua yang masih ada. Bersyukur untuk pasangan, untuk anak-anak. Bersyukur untuk keluargamu dalam keadaan yang baik-baik saja. Bersyukur untuk pekerjaan, usaha, kesehatan. Mari kembalikan terima kasih itu kepada Tuhan. Bapa, kami begitu sangat diberkati oleh pemeliharaan-Mu, sebab pemeliharaan-Mu begitu sempurna. Tolonglah kami menikmati kasih setia Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin mendalami firman Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dan menjadi Kristen-Kristen dewasa, murid-murid Kristus yang tangguh, yang menghadapi tuntutan zaman. Tolong kami Bapa, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, katakan kanan kiri, saya senang Anda ada di sini. Puji Tuhan, haleluya. Ayo senyum dulu kanan kiri. Iya, puji Tuhan ya. Shalom. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 13. Saya mengajak kita bergantian bacanya ya. Saya ayat 1, jemaat ayat 2. Sudah siap? Ya, buka Alkitabnya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Hari ini adalah momen Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan apa itu Pentakosta dan apa itu pencurahan Roh Kudus ya. Baik. Saya akan memulai dari ayat 1. Yang belum melihat Alkitab boleh numpang tetangganya atau di handphonenya sendiri. Jangan sampai ada yang miss dan iblis bekerja mencuri hati saudara, membuat saudara ngantuk, membuat saudara rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Baik ya. Yuk kita baca sama-sama. Saya ayat 1, jemaat ayat kedua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan menemukan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang siapa pribadi Roh Kudus itu dan apa kaitannya dengan perayaan Pentakosta. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita membaca seluruh bagian Alkitab, maka yang memulai acara, memulai segala sesuatu yang menggelar langit dan bumi ini ada, yaitu pada mulanya adalah inisiatifnya Allah. Amin saudara. Jadi langit bumi ini terjadi dan engkau tercipta itu karena inisiatif Allah, bukan maunya kita. Dan Allah selalu memulai inisiatifnya itu dengan
menunjukkan pribadi, kalau baca kitab Kejadian 1, pribadi yang muncul pertama kali adalah Roh Allah. Benar apa benar? Nanti coba baca Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Pertanyaan saya, langit bumi udah ada belum? Halo jemaat, langit bumi udah ada belum? Udah, cuma Alkitab ngomong belum berbentuk dan kosong, gak ada isinya. Udah ada, cuma belum berbentuk. Mungkinkah bentuknya itu abstrak seperti apa kita nggak tahu. Tetapi oleh karena inisiatif Tuhan, Tuhan itu menciptakan dari sesuatu yang tidak beraturan itu menjadi teratur. Ya, luar biasa ya. Jadi sesuatu yang tidak beraturan dijadikan Tuhan itu beraturan. Dan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama, Allah memulai dengan roh. Di perjanjian baru, Allah juga memulai dengan roh. Salah satu contoh penting adalah ketika Roh Kudus itu ya, membuat perawan Maria itu mengandung. Siapa yang memulai? Roh Kudus, amin. Dan tadi kita membaca suatu peristiwa yang sangat indah, yaitu fenomena Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus itu muncul sebagai sosok pribadi yang memperbaharui ciptaan. Jadi ada penciptaan, tetapi ada penciptaan yang baru. Alkitab selalu berisi 4 kisah Allah. Izinkan saya sebutkan dan jemaat mengikuti. 1, penciptaan. Apa jemaat? Penciptaan. Kedua adalah kejatuhan dalam dosa. Apa jemaat? Yang ketiga penebusan. Apa jemaat? Yang terakhir adalah penciptaan baru. Apa? Penciptaan baru. Ulangi. Penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan, dan penciptaan baru. 4 pola ini selalu muncul dalam Alkitab. Jadi kalau kita adalah baca Alkitab dan kita menemukan bahwa Allah itu bermula atau melakukan sesuatu dari asal, dari awal sampai pada endingnya. Ya, kalau nanti kita membaca pengakuan iman rasuli, itu pada mulanya adalah Allah dan diakhiri kembali kepada Allah. From God to God. Amin saudara? Nah inilah pola yang sedang Alkitab kita ingin ceritakan kepada kita. Makanya kalau kita baca Alkitab bingung, mengapa sepertinya ada kejadian yang berulang-ulang. Kalau kita baca kisah Nabi Nuh, ya kisah Nuh, itu pun mengalami suatu penciptaan yang baru. Bagaimana Allah merefresh, merestart langit dan bumi yang menurut Kejadian 6 manusia menjadi sangat jahat dan kecenderungan hatinya adalah jahat. Maka Allah merefresh langit bumi, dia kirim banjir besar. Banjir besarnya ini disebut air bah. Itu Alkitab mengatakan seluruh bumi mengalami banjir. Kembali di restart seperti Kejadian 1. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan permukaan bumi semua dipenuhi oleh air. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah tersebut dalam Alkitab, sebetulnya Allah sedang memberitahu kita, nih loh polanya 4 kisah Allah. Dan pada saat ini kita berjumpa juga dengan pribadi yang disebut The Holy Trinity atau Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini unik. Dia mengutus Yesus untuk melakukan karya penebusan. Ya, kalau penciptaan siapa yang mengerjakan jemaat? Ada yang tahu? Tiga-tiganya ya, Trinitas itu ya, Tritunggal itu ya. Tiga-tiganya melakukan penciptaan. Loh, apakah Yesus ikut melakukan penciptaan? Karena Yesus adalah firman, ya. Yesus adalah firman menurut Injil Yohanes 1. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan firman itu berkata, "Jadilah terang." Pertanyaannya berarti Yesus ikut mencipta? Amin, Saudara? Amin ya. Jadi Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus ikut mencipta dan Roh Kudus pun ikut mencipta. Dan Allah Trinitas itu mengutus anaknya Yesus untuk satu karya yang indah, yaitu penebusan. Ketika tugasnya sudah selesai, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengutus Roh Kudusnya. Jadi Allah Roh Kudus itu adalah utusan dari Kristus. Nah pertanyaannya, untuk apa dia diutus? Dan hari ini kita bersama-sama menyaksikan bagaimana peristiwa Pentakosta itu
Sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata apa? Kamu harus tinggal di Yerusalem, ya, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum mereka menjadi saksi Kristus, sebelum mereka pergi memuridkan bangsa-bangsa untuk datang kepada Yesus, mereka dipenuhi dulu dengan kuasa Roh Kudus. Saya mau kasih tahu jemaat bahwa kuasa Roh Kudus di sini kita nggak ngomong soal kekuatan, ya, nggak ngomong soal power, tapi ngomong apa? Ngomong pribadi Allah. Dalam benak kita, kuasa Roh Kudus adalah kekuatan supranatural. Tetapi tidak demikian. Alkitab justru mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia bukan kekuatan super. Dia bukan kekuatan yang bisa kita raih. Dia bukan power ataupun kuasa yang bisa kita usahakan. Tidak. Tetapi dia adalah pribadi Allah yang memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan oleh sebab itu ketika murid-murid menanti-nanti janji Tuhan tersebut, mereka dalam konteks apa jemaat? Mereka sedang berkumpul di satu tempat, sedang berdoa. Kenapa momennya Pentakosta? Saya teringat dengan kitab surat Galatia 4 ayat 4. Karena Tuhan itu selalu bekerja sesuai dengan agendanya. Ya, agendanya Tuhan beda dengan agendanya kita. Karena waktu itu umat Israel menantikan juru selamat, tetapi Galatia 4 ayat 4 mengatakan bahwa Yesus itu diutus tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Dan kalau kita lihat momen Pentakosta, itu 50 hari setelah peristiwa Paskah, dan itulah tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi orang yang nunggu-nunggu itu mungkin berpikir, kapan ya? Percayalah kepada saya, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Lihat kanan kiri, bener gak? Menunggu adalah pekerjaan membosankan gitu ya. Nunggu semenit 2 menit kita udah gerah, nunggu sejam 2 jam. Ini nunggu 10 hari. Jemaat ada yang sabar nunggu 10 hari? Datang gak ya? Datang gak ya? Gitu ya. Agak meragukan dan sebagainya. Dan yang terjadi adalah tadi kita melihat bagaimana Roh Kudus itu turun. Jadi peristiwa datangnya Roh Kudus ini bukan peristiwa yang dinanti-nanti, yang dijadwalkan oleh manusia. Sehingga kalau ada jemaat ikut doa 10 hari kemarin, inti dari doa 10 hari ikut semua di sini? Ikut semua? Gak ada yang angkat tangan berarti gak ikut. Nah, coba lihat kanan kiri dengan jujur, lu ikut gak? Gitu ya. 10 hari kita berdoa ngapain? Bukan menunggu-nunggu pencurahan Roh Kudus untuk kedua kali, tidak. Ya. Bahkan ada yang bertanya, gereja kita lagi ngerayain Pentakosta ketiga ya? Ada pertanyaan gitu ya, pernah dengar istilah Pentakosta ketiga? Itu kalau kita lihat telusuri sejarahnya, Pentakosta itu sejarahnya udah ribuan tahun. Jadi mungkin udah ribuan kali merayakan Pentakosta. Jadi kalau ada Pentakosta ketiga maksudnya apa? Apakah ada pencurahan Roh Kudus ketiga kalinya? Nanti kita akan saksikan bersama-sama beberapa fenomena-fenomena yang muncul. Ya, jadi istilah Pentakosta ketiga itu nggak ada dalam Alkitab. Karena sudah ribuan kali dirayakan, berarti udah mungkin kesekian ribu episodenya. Dan sekarang diadopsi oleh gereja untuk kita merayakan Pentakosta dengan pemaknaan yang baru. Kenapa kita harus orang Kristen ngomong pemaknaan yang baru? Karena kita hidup di dalam perjanjian yang baru dan Kristus sudah memperbaharunya. Contoh, Paskah dalam kitab Keluaran, Paskah itu ngomong apa jemaat? Yaitu mengingat peristiwa perayaan mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi orang Kristen mengadopsi Paskah itu dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Paskahnya Yahudi di perjanjian lama dengan Paskahnya Kristen di perjanjian baru beda meaning, beda pemaknaan. Paskah perjanjian lama memperingati, merayakan peristiwa Israel keluar dari Mesir, dan Paskah Kristen merayakan kebangkitan Yesus. Beda arti jemaat? Beda. Oleh sebab itu disebut Kristen. Saya permisi tanya,
di Alkitab pertama kali disebut Kristen di mana? Baca Alkitab nggak nih? Kisah Rasul 11 ayat 26. Jadi Kristen dulu atau Katolik dulu? Loh kok nggak ada yang jawab? Kristen dulu atau Katolik dulu? Kristen dulu. Karena 11 ayat 26 dikatakan, kisah 11 ayat 26. Di Antiochialah disebut murid-murid itu Kristen. Ya, jadi jangan salah, konsep sejarahnya juga jangan salah. Kemudian pemaknaan baru apa lagi? Sebagai contoh, perayaan Sabat. Jadi orang Yahudi itu ngitung kalendernya dari hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dah hari ketujuhnya ngapain? Mereka merayakan Sabat dengan tidak bekerja apapun. Dengan tidak melakukan apapun. Bahkan saking ekstrimnya ada keledai masuk lubang mereka gak mau tolongin. Ada orang susah, orang sakit di hari Sabat mereka gak mau tolongin. Terbukti pada saat apa? Penyembuhan seorang yang sakit selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda. 38 tahun menunggu. Siapa di sini sanggup menunggu 38 tahun? Dan dia menunggu-nunggu kalau kolam itu bergejolak. Saya cari sejarahnya kolam bergejolak di Perjanjian Lama di mana ya? Gak ada ternyata. Kalau kolam itu bergejolak, artinya malaikat Tuhan turun dan orang sakit yang nyemplung duluan, dia akan sembuh. Dan ternyata itu adalah kisah mitos kalau kolam itu bisa bergejolak. Bayangkan, ada orang percaya menunggu 38 tahun untuk menantikan sebuah mitos yang tidak akan pernah terbukti. Yesus lewat, dia memperhatikan orang itu, pertanyaannya aneh. Maukah engkau sembuh? Udah 38 tahun nunggu, jelas gua mau sembuh. Ya, aku mau sembuh, tentu saja itu yang dikatakan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan orang itu hari Sabat. Kalau hari Sabat adalah momen mereka tidak mau bekerja apapun, bahkan tidak mau nolong orang. Akhirnya Kristen mengadopsi kebaktiannya, diubah di hari Minggu dengan pemaknaan baru. Apa jemaat? Bukan ingat kuduskan hari Sabat lagi, tetapi peristiwa apa? Hari Minggu, ada yang ingat? Kebangkitan Tuhan Yesus. Saya harap jemaat boleh mencatat pesan-pesan berikut ini, sehingga kita tidak miss tentang sejarah gereja. Dan kalau kita melihat dalam kisah para rasul 2 tadi, pencurahan Roh Kudus yang terjadi itu memang tercatat di dalam satu-satunya kitab sejarah dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul. Kenapa Kisah Para Rasul? Karena Kisah Para Rasul adalah kitab sejarah yang menjelaskan gereja pertama kali lahir. Jadi Roh Kudus itu bekerja, ada sesuatu yang tercipta. Apa itu? Umat yang baru, umat yang siap. Ya, umat yang diperbaharui, yang dikuduskan oleh darah Yesus, dan itu disebut gereja. Jadi hari lahirnya gereja itu adalah pada saat peristiwa Pentakosta. Dan itu bukan cuma peristiwa sejarah doang. Celakanya kalau jadi Kristen, kita tuh cuma tahu kitab sejarah, Perjanjian Lama, sejarah bangsa-bangsa, sejarah reformasi Kristen. Tapi kita nggak tahu apa maksudnya gitu ya. Ngapain kita belajar sejarah ya? Sangat penting jemaat ya. Jadi orang yang mau maju, orang yang berkembang itu, dia menghargai sejarah dan tradisi, tetapi juga tidak menutup diri terhadap inovasi. Ulangi kata-katanya bersama-sama. Menghargai apa? Sejarah dan tradisi dan tidak menutup diri terhadap inovasi. Itu orang mau berkembang namanya. Ya, jadi kalau kita punya moto hidup seperti itu, menghargai sejarah dan tradisi dan juga tidak tutup diri terhadap inovasi, maka kita akan menjadi orang-orang berpikiran maju. Nah, peristiwa apa lagi yang menarik? Karena dalam Pentakosta ini terjadi satu fenomena. Jadi ada angin kencang dan orang-orang itu lagi duduk bersama-sama. Dan mereka dipenuhi dengan lidah api menurut penulis dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, jangan nanya apinya biru atau merah, jangan tanya saya nggak tahu ya saudara ya. Jadi apinya biru apa merah? Kalau biru berarti pakai gas LPG. Ngawur. Nggak begitu juga ya saudara ya. Nah, yang terjadi adalah fenomena ini disebut peristiwa kosmik. Siapa di sini anak-anak muda atau generasi milenial pernah nonton film Fantastic Four? Ya, 5 orang saintis pergi keluar angkasa. Mereka terpapar dengan batu meteor yang punya kekuatan, lalu mereka balik ke bumi dengan punya kekuatan super, ya. Itu namanya terpapar oleh radiasi benda-benda atmosfer. Tetapi peristiwa kosmik di sini adalah
Suatu peristiwa di mana fenomena seseorang mengalami dalam perubahan spiritualnya. Jadi jangan berpikir kalau orang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka ada perubahan dengan bentuk tubuhnya. Ya, misalnya tadinya tidak tampan atau jelek wajahnya atau kurang cantik, lalu dipenuhi ke Roh Kudus tiba-tiba jadi glowing gitu ya, tiba-tiba jadi tampan dan sebagainya. Tidak seperti itu saudara ya. Jadi yang diperbaharui apanya? Yang diperbaharui adalah kehidupan spiritualitasnya, kehidupan rohanianya. Kenapa perlu diperbaharui? Karena itu disebut dengan kelahiran baru. Bertobat sama lahir baru berbeda. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Bertobat sama lahir baru? Ya, berbeda. Berbedanya di mana? Orang semua di dunia ini kalau mereka tahu kan kesalahannya dan mereka sadar dan tahu bahwa konsekuensinya begitu berat, mereka takut untuk mengalaminya dan mereka milih untuk tobat. Jadi kalau ada kejadian luar biasa gitu, nak jangan naik motor kalau nggak pakai helm. Ah bodoh amat, begitu dia nekat naik motor nggak pakai helm karena dia pikir kepalanya dari besi. Apa yang terjadi? Dan dia tabrakan jeder gitu ya, baru dia kapok. Oh iya ya bener kata emak gua, kalau naik motor mesti pakai helm gitu ya, baru dia kapok, baru dia bertobat. Perlu kejadian luar biasa dulu baru bertobat. Nah pertanyaan itu lahir baru bukan? Bukan. Lahir baru adalah peristiwa bagaimana seseorang mengalami pembaharuan spiritual. Untuk apa? Untuk dipersiapkan tinggal di dalam kerajaan Allah yang sifatnya rohani. Kita ini duniawi. Gimana mau masuk kerajaan Allah? Kita bersifat duniawi, sedangkan kerajaan Allah itu bersifat rohani. Oleh sebab itu Allah melahirbarukan kita supaya kita memiliki natur rohani dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya pernah terkagum-kagum waktu pertama kali Mall Central Park buka, itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Mall Central Park buka tuh ada kolam di tengah gedung mall itu, ada kolamnya di luar ya, di tamannya itu. Ada ikan koi yang mahal sekali. Saya memandang diri saya, seandainya saya seperti ikan itu bisa hidup di air, gimana caranya ya? Ternyata kalau pakai alat pernapasan pun tidak akan bisa bertahan lama. Supaya bisa hidup di air, saya harus punya natur seekor ikan. Dan saya harus dilahirkan kembali menjadi seekor ikan. Baru saya bisa hidup di dalam air. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Di mana naturnya itu rohani dan kita nggak bisa masuk karena kita begitu daging, karena kita begitu jatuh fungsi hidup kita, moralitas kita rusak, kita nggak bisa masuk kerajaan Allah, maka kita perlu dilahirkan kembali. Dengan kata lain, kelahiran baru diperlukan karena kelahiran pertama kita bermasalah. Apa masalah kita saudara? Dosa. Dosa bukan cuma menggerogoti kehidupan spiritual kita. Dosa bukan cuma memutuskan relasi kita dengan Tuhan. Tetapi dosa juga merusak tubuh kita. Tubuh yang tadi dikatakan baik, sempurna. Tubuh itu jatuh kualitasnya menjadi daging. Mau bukti? Waktu pertama kali manusia ada diciptakan telanjang enggak? Nanti baca Kejadian 2:25. Mereka berdua telanjang dan tidak merasa malu. Dan anehnya ketika mereka jatuh dalam dosa, ya, saya membayangkan Tuhan itu datang sore-sore di setengah hari yang sejuk, dia datang ke Taman Eden, manusia itu ketakutan setengah mati karena langkah Tuhan dan mereka bersembunyi. Saya membayangkan Tuhan itu kayak film Jurassic Park, ya, masuk ke taman lalu kayak T-Rex lagi ngamuk, pong 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 gitu. Lalu manusia sembunyi, tayang gitu, pada takut gitu ya. Kenapa mereka sembunyi? Karena tahu dirinya telanjang. Yang tadinya nggak malu dirinya telanjang, tiba-tiba malu dirinya telanjang dan mesti ditutupi. Saya membayangkan kalau saya jahilnya jadi Tuhan, saya akan jahil. Nutup pakai apa kamu? Pakai daun. Ada ulet bulunya lu. Gitu. Saya gangguin dia tuh ya, manusia yang telanjang itu ya. Kenapa pakai daun ditutupin? Tubuh manusia jatuh kualitasnya jadi daging. Dikatakan setelah jatuh dalam dosa, Kejadian 5, umur Adam baru disebut. Tapi waktu di Taman Eden, umur Adam gak disebut. Pernah baca itu saudara? Kejadian 5 itu baru disebut umur Adam sekian ratus tahun. Tapi sebelumnya kok gak disebut umurnya berapa? Karena tubuh itu jatuh fungsinya jadi daging. Ya, oleh karena itu nanti dalam pengakuan iman rasuli kita percaya ada kebangkitan daging. Kebangkitan daging yang seperti apa? Kebangkitan tubuh yang dipermuliakan,
yang diperbaharui, yang gak lagi mungkin butuh makanan, gak lagi butuh relaksasi, gak perlu dimassage lagi, gak perlu ke salon dan sebagainya. Tubuh yang tidak bergantung dengan apapun juga, tetapi tubuh yang berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, gimana kita bisa masuk natur kerajaan Allah kalau kita gak pernah dilahirkan baru? Maka kita gak akan pernah bisa mengikuti konsep Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Jangan persembahkan tubuh yang mati. Persembahkan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Dan tubuh yang hidup itu hanya bisa dihidupi oleh kuasa Roh Kudus. Makanya kalau kita makan perjamuan kudus, di situ ada roti lambang tubuh Kristus dan anggur lambang darah Kristus. Kenapa mesti minum dua-dua, makan dua-duanya? Karena tubuh gak bisa hidup tanpa darah. Apa yang terjadi kalau tubuh tanpa darah gak bisa hidup? Kita bertobat nih dari dosa-dosa kita. Tapi pertobatan kita gak pernah diampuni tanpa darah Yesus. Amin saudara? Jadi ada orang di luar sana bertobat, tanpa Yesus pertobatannya sia-sia. Kasian deh lu. Jadi kayak gitu ya saudara konsepnya ya. Jadi tanpa kuasa kematian Kristus, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan hidup. Tidak akan pernah mengalami penciptaan yang baru. Kemudian kuasa Roh Kudus juga membuktikan cara Allah yang berbeda cara kerjanya. Pada Injil Matius kita sering dengar istilah pada saat Natal, Immanuel. Artinya apa jemaat? Apa jemaat artinya? Allah beserta kita. Tetapi pada saat pencurahan Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi Allah. Dia bukan saja beserta kita, tetapi dia bekerja di dalam kita. Bayangin saudara, kuasa langit bumi ada pada kita. Ya, Roh Tuhan mau masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hidup kita. Jadi Allah yang tadinya sistem kerjanya Allah beserta kita. Dengan cara apa? Mengutus Yesus dalam rupa darah dan daging. Dia bisa diraba, dipegang, ya, bahkan ada di antara manusia, dia bisa kita lihat, tetapi kini dia naik ke surga dan pola Allah bekerja ketika Roh Kudus turun. Roh Kudus itu bekerja bukan di antara kita lagi, tetapi di dalam kita. Dan saya mengutip perkataan Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah, lanjutin jemaat, apa jemaat? Bait Roh Kudus. Saya suka nakut-nakutin orang yang suka ngerokok atau suka nge-vape pakai ayat ini ya. Saya suka ngeledekin gini, lu ngerokok mulu lu. Iya, kenapa? Nanti Roh Kudus batuk gak kok? Dan nanya saya, Roh Kudus batuk gak? Kalau ya gak tahu. Ini gue ngisepnya rokok kudus nih. Wah, rokok kudus emang pikir jadi kudus gitu kan, gak tahu gitu ya. Nah kalau rokok kudus emang rokok kudus batuk-batuk di dalam kita? Enggak juga ya saudara ya. Jadi apakah setelah kita ngisep asap gitu terus Roh Kudus keluar dulu ya. Kenapa Roh Kudus keluar? Polusi dalam lu. Dalam lu polusi baru gue masuk lagi. Enggak gitu saudara. Kalau ingat khotbah minggu lalu, Roh Kudus itu dimeteraikan ya, artinya nggak keluar masuk saudara. Ya, artinya Roh Kudus kita nggak pulang kampung kayak pembantu rumah tangga pas lebaran, enggak. Dan kita undang lagi 10 hari kemudian baru masuk lagi, enggak. Roh Kudus nggak keluar masuk, tetapi Roh Kudus Allah tinggal di dalam kita dan dia bekerja memperbarui kita dari hari ke hari. Ini luar biasa. Perlu buktinya dalam Alkitab adalah kalau kita menyaksikan satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Kalau kita lihat kilas balik kepribadiannya unik sekali. Simon Petrus ini rada-rada unik pemikirannya, kenapa? Karena satu-satunya murid yang paling ekstrovert ini Simon Petrus. Ketika Yesus berjalan di atas air di tengah badai, Petrus ngomong gini, kalau engkau Tuhan, izinkan aku berjalan bersama dengan engkau. Murid lain gak ada yang berani. Cuma Simon Petrus yang berani melangkah meskipun cuma beberapa langkah dan akhirnya kecebur. Ya. Ketika Yesus hendak ditangkap, Petrus satu-satunya murid yang mengeluarkan pedang, dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia sabet dong telinga salah satu pengawal yang coba nangkap Yesus, ya. Kupingnya putus, itu Petrus. Tetapi ketika Yesus diadili dan ditangkap, kemana dia? Bukankah kamu pengikut Yesus yang sedang ditahan itu? Oh bukan saya.
Seorang yang kelihatannya berani, tetapi sesungguhnya dia pengecut. Seorang yang sangat menakutkan dalam hidupnya, dia takut dengan kehidupan. Sehingga pada kebangkitan Yesus sekalipun, dia pergi kemana? Dia pergi jadi nelayan lagi, saudara. Seharusnya dia menjala manusia, dia tetap tinggal bersama murid-muridnya. Dia justru menjadi nelayan lagi. Satu-satunya murid paling aneh. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Nanti saudara baca dalam kisah Rasul 2 selanjutnya. Petrus berdiri, dia berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan 3.000 orang itu bertobat. Seorang pribadi yang ekstrovert, yang kacau hidupnya. Seorang pribadi yang tiba-tiba pengecut, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Dan diubahkan hidupnya menjadi seorang pemberita Injil. Dan 3.000 orang bertobat. Hari ini 3.000 hamba Tuhan berkhotbah belum tentu satu bertobat. Ya, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan itu semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi kuasa Roh Kudus dalam fenomena yang kita baca. Yaitu munculnya bahasa-bahasa bangsa-bangsa. Yang berisi pesan, ngapain jemaat? Di ayat 11 di situ dikatakan, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita sebut dengan istilah glosolalia. Ada seorang jemaat bertanya pada saya, Pak, apakah bahasa roh itu bisa dipelajari? Saya kembali ke Alkitab. Kalau lihat Alkitab, bahasa roh di situ ada berapa jenis tadi bahasa-bahasanya. Sampai terakhir bahasa Arab. Betul jemaat? Ada nggak? Tadi baca kan? Ada terakhir bahasa Arab ya? Ya, subhanallah mungkin gitu bahasa Arabnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong Arab-Arab dikit tuh hampir mirip-mirip bahasa roh gitu ya. Ini ada berkat buat kamu, alhamdulillah gitu ya. Kita puji Tuhan gitu ya. Nah, itu bahasa Arab itu juga termasuk bahasa Roh Kudus. Jadi kalau ada orang nanya, kalau yang bahasa rohnya si kiki raba-raba, sandal lama sandal baru nggak lunas-lunas, nah itu bahasa roh bukan? Sandal lama sandal baru nggak lunas-lunas, itu bahasa roh bukan? Ayo. Di 1 Korintus ada aturan. Kalau ada seseorang berkata-kata dalam bahasa roh, sekali lagi Tuhan itu sempurna ya kalau kasih karunia ya. Dia kasih satu orang berkarunia berbahasa roh, dia kasih juga seorang yang mampu menerjemahkannya. Supaya apa? Orang yang mendengar beroleh sejahtera. Tapi kalau ada orang berbahasa roh nyerocos sendiri, tidak ada yang menerjemahkan, dan nyerocosnya ini membuat kita tidak sejahtera, artinya apa? Ini bukan dari Roh Kudus. Gampang kan bedainnya? Ya, ini bukan dari Roh Kudus. GKPKR tidak anti bahasa roh. GKPKR anti bahasa roh palsu. Catat baik-baik. Kenapa jemaat? Karena kita butuh bahasa roh yang sejati, yang menguatkan imanmu dan imanku. Amin. Kalau cuma si karaba-raba doang, saya juga pernah ke gereja seperti itu, bahkan saya dari latar belakang gereja seperti itu. Ya, si karaba-raba. Kok maaf ya, bukan saya menyindir atau apa. Kok kosakatanya itu doang, miskin sekali. Ya, kosakatanya itu doang. Sedangkan bahasa-bahasanya di sini adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi ada meaning, bukan seperti gong yang berkumandang tapi nggak ada meaningnya. Dan kuasa Roh Kudus ini sangat indah sekali. Dia memberitahu kita rahasia ilahi. Tapi hati-hati jemaat ya. Jangan dikit-dikit ada orang, wah ada orang kepenuhan Roh Kudus lalu bernubuat. Catat baik-baik, kalau ada nubuatan berarti kita perlu mencatat nubuatan itu kalau memang itu dari Tuhan. Dan celakanya kalau kita mencatat nubuatan itu, Alkitab kita akan tambah tebel. Segini aja udah malas baca, malas bawa, betul kan? Apalagi kalau itu nubuatan dari Roh Kudus lalu ditulis lagi, maka Alkitab kita akan progresif, akan nambah, ada lanjutannya lagi. Padahal di kitab Wahyu ada hukumnya. Barang siapa menambahkan atau mengurangi, terkutuklah dia. Wah gawat juga ya. Jadi kalau kita percaya dengan nubuat itu apa? Nubuat memang menjelaskan rahasia ilahi tentang siapakah Allah, apakah firman Tuhan itu. Jadi nubuat dalam kitab suci ini yang sudah diwahyukan Roh Kudus ini cukup untuk kita, tidak kurang, tidak lebih. Tinggal tunggu penggenapannya sampai titik atau iota yang terakhir. Ada amin saudara?
Jadi nubuatan yang kita nikmati adalah nubuatan tentang penjelasan isi kitab suci. Bukan kata-kata nubuat yang baru. Karena sekarang rada-rada ngaco karunia nubuatan dengan lubuat. Ya, nubuat sama lubuat. Buat itu sering-sering kadang ngaco gitu ya. Saya pernah ke Menara Doa Jakarta, itu Menara Doa. Waduh, kita arahkan tangan kita di Jakarta Timur. Jakarta Timur warnanya merah. Sedang ada kerusuhan. Mari kita tumpang tangan ke arah timur gitu ya. Jakarta Barat lagi hujan besar. Kita doakan supaya jangan ada banjir. Wah, kita jadi BMKG nih, bisa mengatur cuaca dari Menara Doa gitu ya. Nah, enggak seperti itu saudara. Nubuatan tidak seperti itu. Nubuatan itu dalam kitab suci adalah menjelaskan firman Tuhan dalam kitab suci yang wahyunya sudah cukup dan tinggal digenapi. Amin. Nah, saya ingin menjelaskan apakah fenomena itu ada. Dalam Alkitab pernah ada fenomena bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa bangsa-bangsa. Dan ada kaitannya dengan peristiwa Pentakosta ini. Apa kaitannya? Begini saudara. Pada masa Nimrod menjadi penguasa bumi, satu isi dunia itu bahasanya sama dan logatnya pun sama. Mereka bersatu tetapi kesatuannya ini negatif. Ngapain? Mereka bersatu untuk melawan Allah, bukan memuliakan Allah. Yuk kita bangun menara yang sangat tinggi. Tetapi apa respon Tuhan? Alkitab mengatakan respon Tuhan, Allah turun untuk melihat pekerjaan manusia itu. Sebetulnya ini cukup kocak, cukup jenaka. Setinggi-tingginya manusia membangun monumen untuk meninggikan dirinya sendiri, itu tetap kecil di mata Tuhan, sehingga Allah harus turun untuk melihat itu semua. Betapa luar biasa kesombongan manusia ya, saudara. Itu kuasa dosa tuh. Kesombongan manusia bisa seperti itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan bahasa mereka, dan mereka tercerai-berai, terserak ke seluruh dunia, dan mereka tidak bersatu lagi. Dan momen Pentakosta, kenapa di situ muncul bahasa-bahasa negara-negara tetangga mereka? Karena pada momen itu dikatakan orang-orang saleh berkumpul di Yerusalem merayakan hari ke-50 setelah Paskah, dan mereka mendengar pemberitaan kesaksian tentang Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib lewat orang-orang Akamsi. Akamsi apa sih? Anak kampung sini yang sebetulnya nggak pernah keluar negeri, kok bisa bahasa gua, kok bisa bahasa asing, kok bisa bahasa Arab, bisa bahasa Filia dan sebagainya, luar biasa. Jadi bahasa roh itu ternyata bahasa bangsa-bangsa ya, untuk menjelaskan siapakah Allah dan apa perbuatannya. Dan momen Pentakosta menjelaskan kuasa Roh Kudus yang juga merekonsiliasi bangsa-bangsa untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau hari ini kita mendengar pemberitaan firman Tuhan lewat bahasa Indonesia, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan aja berbicara kepada kita dengan cara yang dimengerti oleh orang Indonesia. Masa kita mau responi Tuhan dengan bahasa lain? Nah, pertanyaannya, apakah fenomena ini akan ada lagi? Apakah Roh Kudus akan datang lagi? Salah satu bukti sejarah itu terjadi di Azusa Street, di mana pendeta William Seymour, seorang penginjil kulit hitam, dia berkhotbah. Dan apa yang terjadi? Dia berkhotbah di jalan-jalan, dan orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu hatinya tersentuh dan mereka bertobat. Berhari-hari, berminggu-minggu gereja pendeta William Seymour dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bertobat. Dan itu disebut dengan orang-orang berpikir, wah ini adalah pencurahan Roh Kudus yang kedua kali. Yang memang bukti atau datanya belum bisa dipastikan. Apakah itu Roh Kudus yang tercurah atau memang terjadi kebangunan rohani. Karena kita nggak bisa bedain artinya kebangunan rohani dengan pencurahan Roh Kudus. Dan peristiwa yang baru-baru ini terjadi adalah peristiwa dalam kampus Asbury, yaitu Asbury Awakening. Di mana orang-orang dari segala penjuru kota, mereka berduyun-duyun ke kampus ini untuk merasakan hadirat Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan berhari-hari. Catatan menuliskan bahwa mereka memuji dan menyembah Tuhan selama 45 hari berturut-turut. Dan itu bergantian 24 jam non-stop.
baru-baru ini terjadi di Asbury Awakening. Ya. Dan orang tertarik untuk datang karena ingin melihat fenomena itu, apakah benar saya bisa mendapatkan sesuatu, ya. Dan biasa kalau ada fenomena itu orang-orang berdatangan. Dan apakah fenomena yang datangnya Roh Kudus itu seperti ini? Tadi kita membaca di Alkitab, Roh Kudus turun, ada yang rebah enggak di Kisah Rasul 2? Ada yang rebah enggak? Enggak ada. Enggak ada ajaran dalam Alkitab rebah. Nah, bisa dipraktekkan di sini? Bisa. Tapi mesti sediain mobil ambulan yang banyak. Karena begitu rebah, saudara kepalanya kena bangku kayu, ya. Apa yang terjadi kalau kena kepala bangku kayu? Lupa ingatan, jangan salahin saya. Ya, kita bahaya kalau melakukan itu. Kenapa? Meskipun ngomongnya ini rebah dalam roh, tapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa kuasa Roh Kudus itu rebah. Hati-hati. Ya, ini namanya fenomena. Yang kita kejar bukan rebah-rebahnya. Apa yang kita kejar jemaat? Perubahan hidup. Percuma lebah-rebah, percuma bahasa rohnya kenceng, tapi hidupnya nggak berubah. Percuma bahasa rohnya lancar, tapi kalau dimintain tolong pelitnya minta ampun. Berarti saudara? Ngeri ya? Percuma kalau kita punya banyak karunia, tapi kita nggak punya kasih. Baca 1 Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang berlimpah karunia Roh Kudus. Tapi mereka nggak punya kasih. Meskipun karunianya melimpah, tapi kebagi jadi 4 perpecahan, 4 golongan di jemaat Korintus. Belum lagi ada percabulan. Loh, katanya gereja penuh Roh Kudus. Kok ada perpecahan, ada percabulan, ya? Bahkan ada kesombongan karunia dan sebagainya, ketidakadilan dan sebagainya. Sehingga Paulus protes. Kalian mengutamakan karunia, tapi tidak mengejar kasih. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, lebih baik kita ngejar kasih atau karunia? Ya. Emas dan merah tidak kuberikan padamu, saudara. Apa yang kau punya, yang emas merah tidak baru dapat beli, yaitu jubah urapan yang baru menjadi milikmu, especially young people. Di dalam nama Yesus, terimalah. No! No! Be aware. Kalau yang cuma kita kejar rebah-rebah, ya kenapa kok jemaatnya banyak banget pendeta ini ya? Karena mereka kejar fenomena. Mereka tidak mengejar pengenalan akan Allah. Catatan, jalan yang lebar, orang tuh banyak berduyun-duyun ke sana. Jalan yang sempit, orang ogah ke situ. Tapi jalan yang sempit itu membawa kepada keselamatan. Saudara pilih yang mana? Saya tidak peduli dia mau melakukan apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Dan saya tidak menghakimi apa yang dia lakukan. Ya, saya pikir kalau saya copot jas saya terus pada rebah, itu bukan karena Roh Kudus. Tapi karena bau keringat saya yang nempel di jas ini ya. Haleluya gitu ya. Jadi wah ini jas udah berapa lama gak di laundry. Pingsan lu situ ya. Atau saya habis makan jengkol. Lalu saya ngomong haleluya. Gitu kan, ahnya keluar kemana-mana pada rebah gitu kan. Itu bukan karena kuasa Roh Kudus. Tapi karena hadirat Allah terkontaminasi dengan jengkol. Nah yang terjadi seperti itu saudara ya. Yang kita kejar jangan fenomenanya aja. Tetapi Roh Kudus itu berkuasa memberi perubahan hidup. Kalau yang tadi pada rebah-rebah didoain. Siapa ingin mengalami terobosan ekonomi. Yang banyak utang. Yang sakit penyakit. Begitu rebah-rebah pulang ke rumah utangnya lunas enggak? Enggak. Ya, terus apalagi begitu pulang rebah-rebah sakitnya hilang nggak? Tambah sakit, geger otak, gitu ya. Itu yang terjadi pada kita, logis dong gitu loh. Nah, yang terjadi kalau gereja yang penuh Roh Kudus itu, justru gereja yang menuntun jemaat untuk semakin kenal Tuhan. Jemaat kita udah punya aplikasi Shepherd, pembacanya masih sedikit. Departemen pembinaan silakan launching setiap minggu untuk Shepherd supaya jemaat semakin cinta firman Tuhan. Amin saudara? Aminnya lemes. Amin saudara? Kenapa perlu pakai aplikasi? Karena orang sekarang senangnya lihat handphone daripada lihat Alkitab. Silakan berlomba-lomba paling rajin baca Alkitab di aplikasi tersebut. Biasanya dapat bintang ya. Ya. Silakan daftarkan diri saudara, nomor handphone saudara, email saudara untuk diberikan aplikasi Shepherd supaya tiap hari ada renungan,
ada pembacaan kitab suci. Gereja yang penuh Roh Kudus mengajak jemaatnya, ayo baca Alkitab. Gereja yang penuh Roh Kudus artinya gereja yang mengutus jemaatnya, lakukan firman Tuhan. Amin saudara. Daripada kita rebah-rebah, daripada ngejar karunia. Anda mau bertumbuh, lakukan firman Tuhan. Anda mau bertumbuh, cintai firman Tuhan. Dan gereja yang penuh Roh Kudus adalah gereja yang memuliakan Kristus. Jadi Yesus itu berkata, kalau Roh Kudus itu turun, maka dia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus menuntun kita untuk kita mampu memuliakan Kristus. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyongsong Pentakosta tahun ini? Apakah kita semakin giat untuk mengalami pengenalan akan Allah? Semakin giat berdoa, semakin giat ibadah? Jangan-jangan Roh Kudus di dalam kita sedang padam ataupun mungkin sedang samar-samar kuasanya. Karena apa? Kita mengencangkan suara kita sendiri dan mengecilkan suara Roh Kudus. Apakah saya semakin giat beritakan Injil? Karena dalam Kisah Rasul pasal 2, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka giat memberitakan Injil. Kalau saya hari ini gak pernah mau langkah bawa jiwa beritakan Injil, jangan-jangan saya sedang mengutamakan diri saya sendiri daripada kepentingan Allah. Yang ketiga, sikap saya. Apakah dalam Pentakosta ini saya menantikan kedatangan Tuhan? Yang kita nantikan bukan lagi datangnya fenomena Roh Kudus, tapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya mengajak kita untuk merespon firman Allah dengan kita menyanyikan Mazmur 139.